Yang pasti teman-teman tentukan goals-nya mau jadi apa, lalu bereskan hambatan-hambatan yang membatasi goals, kemudian rutin pancarkan vibrasi kelimpahan. Saya yakin kok gitu, teman-teman juga bisa mengalami apa yang saya alami. Syukur-syukur teman-teman bisa mengalami lebih banyak lagi, karena teman-teman yang dekat dengan saya, yang sering komunikasi itu juga secara finansial mereka sudah ada kok yang melebihi dari saya gitu. Ada yang 1 tahun kenal saya, benar-benar mempraktekkan sudah mencapai 1 miliar dan lain sebagainya, itu banyak lagi kok. Jadi ini bukan ilmu dongeng. Oke, ini ada dari Kak Asi Sumarsi. Apa arti jika di VT sering muncul uang dolar banyak, emas, pelantakan, dan koin emas, pohon uang juga? Wah, ini artinya apa nih? Ya, algoritma TikTok memang begitu. Kalau Anda sering nonton uang, akan muncul uang-uang berikutnya. Sebenarnya yang menarik dari situ adalah algoritma kehidupan. Apa yang Anda pancarkan, kehidupan akan memunculkan yang seperti itu. Ya, apa yang Anda tonton, kehidupan akan memunculkan seperti itu. Kalau Anda sering nonton berita-berita yang negatif, kehidupan akan menghadirkan peristiwa negatif. Kalau Anda sering beratensi ke hal-hal yang nggak baik, maka kehidupan akan mengarahkan Anda, memberikan Anda seperti itu juga. Jadi, kehidupan algoritmanya seperti algoritma TikTok gitu loh. Anda sering apa, algoritmanya, maka Anda akan dihadirkan oleh apa yang Anda dominan. Anda dominan ngeluh, ya Anda akan dihadirkan peristiwa-peristiwa yang terus bisa membuat Anda mengeluh. Tapi kalau Anda sukanya bersyukur, algoritma kehidupan akan memberikan peristiwa-peristiwa yang terus membuat Anda bersyukur gitu. Oke, begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Enji juga. Bagaimana supaya vibrasi kita tetap stabil dan tenang ketika ada yang menjatuhkan nama kita dan julid? Nah, biasanya kan banyak nih, ada tetangga, mungkin ada temen gitu kan yang julid. Apakah faktor eksternal itu harus kita pikir bodoh amat lah gitu? Sebenarnya bukan bodoh amat sih, tapi harus dilampaui. Kalau teman-teman belajar vibrasi, itu ada vibrasi force dengan skor 175. Itu adalah tentang kesombongan atau merendahkan yang lain atau mengejar nilai tentang diri. Dan masih ada orang-orang yang hidupnya menderita karena kata-kata orang lain. Dan ini sebenarnya kondisi yang sangat memprihatinkan gitu loh. Ibaratnya Anda nonton film, nonton TV, remote-nya dipegang orang lain, menderita enggak? Enak enggak? Asik enggak? Anda sedang mengalami kehidupan, remote-nya dipegang orang lain. Gitu. Jadi gini, Anda harus punya benteng yang kuat terkait dengan kata-kata orang lain. Apa yang dikatakan orang lain, itu adalah kata-kata dia. Saya adalah saya. Ya, dipisah. Apa yang ditulis orang lain di statusnya, di story-nya, atau di media sosial yang dia tulis tentang saya, itu adalah tulisan dia. Saya adalah saya. Saya bukan tulisan dia, saya bukan kata-kata dia. Itu. Dan kalau teman-teman sudah bisa melampaui ego itu tidak mengejar nilai tentang diri. Jadi misalnya saya dibilang, oh Bimo tuh, Mas Bimo sekarang dibilang sombong, enggak apa-apa. Kamu terus dibilang acting, dibilang sok suci, enggak apa-apa gitu loh. Itu loh, ada orang yang nggak suka dengan kamu, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan ketika sudah bisa melampaui yang 175 itu gini, punya kesadaran bahwa aku nggak apa-apa, aku nggak sempurna, aku nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya. Nah, yang bikin orang hidup menderita tuh selalu pengen membuat orang lain suka dengan itu. Padahal nabi-nabi faktanya beberapa diusir dari daerah asalnya, dibenci di daerah asalnya, gitu. Bahkan kalau yang Nasrani, Tuhan Yesus sampai disalib gitu loh. Jadi nabi-nabi Tuhan saja bisa dibenci orang, atau jangan sampai di sana dulu lah, presiden aja lah ya gitu ya. Presiden aja banyak yang nggak suka, apalagi saya seorang Bimo ingin membuat semua orang suka dengan saya, nggak akan bisa. Jadi apa? Misalnya dia bilang, itu nggak suka sama kamu loh, gara-gara kamu lab begitu, ngomong begitu, nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi nggak ngejar nilai tentang diri. Ketika sudah nggak ngejar nilai tentang diri, nama dirinya dicoreng orang lain nggak masalah. Oh, itu tulisan dia kok, itu kata-kata dia kok, saya adalah saya kok, saya tetap di sini, saya tetap baik, saya tetap menjaga rasa tentang happiness, saya tetap berusaha untuk bermanfaat bagi banyak orang. Orang lain mau berkata apa,
enggak apa-apa. Jadi bukan bodoh amat, tetapi kita tidak mengizinkan diri kita terpengaruh dengan mengatakan enggak apa-apa. Nah, begitu ya Kak Enji. Nah, ini sebelum kita tutup live pada sore hari ini, gimana sih Pak cara narik jodoh? Nah, ini apakah Mei itu harus pakai sesuatu ataukah harus afirmasi setiap malam sebelum tidur, sebelum nempel bantal gitu ya? Atau gimana nih? Ada nggak tips and trick dari Om Bimo sendiri? Bukannya sudah pakai sesuatu ya? Oh. Ya, jadi kalau teman-teman soal jodoh itu cerminan diri kok itu ya. Ya, saya kemarin juga waktu ngisi di sekolah gitu ya, karena memprihatinkan anak-anak zaman sekarang itu kayak seolah-olah itu selamanya akan bisa minta orang tua gitu. Padahal mereka tuh akan suatu saat akan ditinggalkan orang tua gitu loh. Tapi semangat untuk mendapatkan income-nya kurang. Ya bukan berarti uang segala-galanya, tapi harga diri, harga itu juga identik dengan uang gitu loh. Ya kalau terutama untuk yang pria, ya pastikan punya karakter yang maskulin. Ya karakter maskulin itu menarik wanita-wanita gitu loh. Jadi karakter maskulin itu kuat gitu. Jangan sampai pria dominan feminim. Kebalikan juga wanita. Ya, wanita jangan sampai kebanyakan maskulinnya, harus feminim. Karena kalau wanita terlalu maskulin, contoh wanita karir, kalau sepulang dari karir dia nggak bisa feminim, biasanya sulit narik jodoh. Ya, khusus wanita hati-hati kalau ada masalah dengan bapak dan terlalu maskulin, biasanya satu jodohnya salah. Ini kecenderungan ya, saya bukan menanamkan program negatif ya, tapi ini kecenderungan kalau orang bermasalah dengan bapak, kemudian terlalu maskulin, biasanya jodohnya terlambat. Atau kalau sudah menikah, mengalami banyak permasalahan. Itu. Jadi, seorang wanita itu harus tidak boleh, istilahnya dalam parenting itu father hunger, tidak boleh kekurangan sosok ayah. Gitu. Karena belajarnya jatuh cinta pertama kali seorang wanita adalah kepada ayahnya gitu loh. Jadi harus dapat sosok figur ayahnya itu benar-benar kuat. Nah, jadi kalau cewek jangan terlalu maskulin ya. Karena kalau nggak bermasalah atau apa, misalkan berjodoh menarik pria yang lemah. Nah, pria yang lemah ini banyak ya, nggak cuma lemah ekonomi, bisa lemah fisik, bisa lemah-lemah yang lainnya ya. Jadi kalau cewek yang terlalu maskulin tuh biasanya menariknya cowok yang lemah. Makanya kalau misalkan nih ada orang yang wanita karir gitu ya, kalau misalkan tahu ada rumah tangga yang begitu, biasanya prianya tuh cuma di rumah lah, sibuk mancing lah, apalah, terus kayak orangnya tuh nggak perkasa gitu loh, kayak leto kayak apa itu. Karena memang risikonya wanita terlalu maskulin itu menarik pria-pria yang kayak feminim gitu loh, nggak strong gitu loh. Jadi kalau memang kodrat Anda wanita, ya feminim lah, lalu perbaiki hubungan dengan ayah, lalu kualitas diri juga sama, jangan hanya mengandalkan face ya, karena kalau Anda jualan face itu butuh biaya juga. Ya, karena cowok kan juga investasi kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah face itu pasti akan menua. Kalau Anda hanya mengandalkan face, bukan karena karakter baik, ya face itu apakah Anda bisa menjamin nomor 1 di dunia? Bisa jadi nanti dapat tetangga, ada tetangganya lebih cantik. Bisa jadi nanti ada teman kerja yang lebih cantik. Kan kita nggak bisa ngomong bahwa saya paling cantik di dunia. Bisa jadi ada yang lebih cantik, karena cantik itu kan persepsi. Jadi jangan jual face ya, tetapi jualah karakter yang menenangkan, menyejukkan, inner beauty-nya nampak gitu loh. Kemanapun pasangan pergi, dia akan selalu kangen dengan rumah, akan selalu kangen dengan Anda. Itu yang dibangun, rasa-rasa yang dibangun. Kalau cowok ya harus, karena kodratnya sebagai penanggung jawab, ya finansial juga harus kuat, itu harus ya. Nggak bisa hanya jual kegantengan, tapi habis itu sepiring berdua itu sekarang sudah nggak zaman gitu. Mau nggak mau itu, ganteng banget, tapi es teh itu segelas berdua, kalau ini sepiring berdua, terus besok makan apa belum tahu, tapi ganteng banget gitu. Kira-kira mau nggak main sebagai mewakili sebagai wanita gitu. Ya, tapi di sisi lain ada yang standar-standar aja, tapi mobilnya Alphard itu, mau belanja apa aja, oke. Bukan matre ya, tetapi wajar gitu kan gitu. Saat ini wajar. Kita nggak bisa makan cinta gitu loh. Jadi yang cowok-cowok ya maskulin lah, ya strong lah, jaga tubuh, jaga kewibawaan, kemudian pastikan Anda mendekat dengan wanita itu dengan menawarkan masa depan yang cerah gitu loh. Jangan sampai nanti
hati-hati wanita, jangan sampai nanti saya cari wanita, kalau ada pria mendekat gini, saya cari wanita yang mau diajak susah bareng. Jangan mau. Jangan mau. Anda cuma akan diajak hidup susah. Karena itu mindset prasangka ya. Jadi saya mau cari wanita yang mau diajak susah bareng. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau mau suka dan duka boleh, berarti kan berimbang. Kalau cuma susah toh, saya mau cari wanita yang mau diajak susah, jangan mau kalau ketemu pria begitu. Dan tips jodoh berikutnya ada di parfum ini ya. Ada di parfum Happy High Vibes ini, karena di situ ada panduan afirmasi bagaimana kalau cewek supaya lebih bisa memancarkan inner beauty, kalau cowok bisa memancarkan kewibawaan, aura maskulinnya dapat supaya bisa narik orang-orang yang tepat. Dan sudah ada testimoni juga ya, yang kemarin aku minta share di Telegram itu loh, Mei, yang bahkan sampai dikejar-kejar berondong dan lain sebagainya, itu karena memang ini sudah desain untuk ke arah itu ya, ke arah jodoh juga bisa. Jadi kalau yang pengen dapat jodoh, berafirmasinya gimana, self-talk-nya gimana, ada di parfum ini, gitu. Oke, nah ini ada satu komentar nih, Om kasih mantra-mantra untuk memikat Mbak MC gimana nih? Nah ini mending pakai parfum Mbak Hos. Oh Mbak Hos, nanti pas meditasi datang ya, kenalan sendiri gitu. Saya nggak mau jadi Pak Comblang soalnya. Oke Mas ya, jangan lupa pakai parfum itu ya, nanti sebelum ketemu saya di meditasi. Karena ya. nanti kalau meditasi bau parfumnya yang lain, wah ini nggak masuk nominasi ya. Pertama kali harus pakai parfum ini, habis itu kenalan sendiri ya. Kalau mau butuh IG, nomor, alamat rumah atau apa, jangan tanya saya. Nanti datang aja di event-event offline, entah itu meditasi, entah itu kelas offline, nanti kalau mau kenalan sendiri, silahkan. Masih nerima lowongan nggak, Mai? Masih ini. Oh masih ya. Masih free, mumpung ya? Masih ya teman-teman ya gitu. Kalau saya sudah tutup soalnya. Oh, jadi Pak Bimo nggak menambah ini? Nggak. Satu aja nggak habis soalnya. Oke, bagi fans-fansnya Pak Bimo ya, agak potek ya ini karena Pak Bimo sudah tidak menambah lagi. Nah, terima kasih Pak Bimo untuk waktunya pada live siang hari ini sampai dengan sore nih ya, kita udah banyak bahas-bahas tema mulai dari meditasi, hutang, rezeki kelimpahan, rasa cemas, takut dan khawatir. Nah, Om Bimo, ini ada nggak pesan terakhir? Oh, nggak pesan terakhir ya ini ya, bukan pesan terakhir, salah ini ngomong. Pesan untuk teman-teman di TikTok nih pada awal tahun 2025 ini. Ya, yang pasti teman-teman tentukan goals-nya mau jadi apa, lalu bereskan hambatan-hambatan yang membatasi goals, kemudian rutin pancarkan vibrasi kelimpahan. Saya yakin kok gitu, teman-teman juga bisa mengalami apa yang saya alami. Syukur-syukur teman-teman bisa mengalami lebih banyak lagi, karena teman-teman yang dekat dengan saya, yang sering komunikasi itu juga secara finansial mereka sudah ada kok yang melebihi dari saya gitu. Ada yang 1 tahun kenal saya, benar-benar mempraktekkan sudah mencapai 1 miliar dan lain sebagainya, itu banyak lagi kok. Jadi ini bukan ilmu dongeng, ini benar-benar ilmu praktisi yang ketika teman-teman mau praktek, teman-teman juga akan mendapatkan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Saya doakan teman-teman yang nyimak live dan juga baik yang nonton rekaman nanti di YT, semakin hari semakin sehat, semakin bahagia, semakin berlimpah rezeki. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, saya Melani dan Om Bimo undur diri dari live pada siang sampai sore hari ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.